Jadi kan latihan awal itu kita latihan drill seperti ini. Oke. Nah, kemudian pada saat saya begini, dan kalau misalkan saya mau colong-colongan, ya colong-colongan aja. Nah, kedua, pada saat sparring, kalau misalkan saya begini, shoot ke mata, nyolok, itu pun diskualifikasi. Tapi, kalau di realita, itu semua boleh. Wing Chun, Nhịp Mặt. Sekalipun misalkan saat begini, terus kamu nyerang, saya tendang kemaluan kamu, selesai nggak? Selesai. Jadi saya nggak peduli mau berapa poin yang saya cetak. Tujuan saya adalah kamu harus kalah dalam waktu cepat. Nah, tenaga pun diukur. Kalau misalkan lagi latihan, ya kayak tadi. Lagi sparring, tenaganya mungkin dibedain. Lagi realita, ya karena no rules, kamu bebas. Mas, change plan bisa dipakai nggak pada realita? Nggak bisa. Nggak bisa. Kurang. Bukan nggak bisa, kurang. Yang benar-benar nggak bisa, karena kita nggak tahu. Bukan nggak tahu, karena nggak ada istilahnya change punch tuh waktu misalkan mau ini kita begini, enggak. Nah, coba sekarang gini, logikanya ya, saat kamu change punch, kamu ceritanya lagi di jalan nih, tiba-tiba kamu change punch. Change punch ya. Iya, Gini. anggap saya ceritanya mukul, Ya. anggap saya ceritanya mukul, oke? Nah, pada saat kamu change punch, yang dirasakan orang di realita itu adalah serang, pukul, serang. Buset. Nah. Itu yang terjadi pada saat realita muncul. Iya. Apakah bisa change punch? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus, apa gunanya kita latihan kalau misalkan di sparring berbeda, di realita juga berbeda? Karena kan hitung poin. Kalau realita tuh ada yang sampai gimana ya? Istilahnya udah norus ya. Bisa aja dibawa rumah sakit kali ya. Iya, betul. Karena no rules itu nggak ada aturan. Di mana-mana kalau pada saat di realita, optionnya dua, kamu mencelakakan orang atau kamu dicelakakan orang. Gimana caranya kamu untuk men-stop dia supaya tidak mencelakakan kamu? Kamu harus mengeksekusi lebih cepat. Iya. Nendang poin, misalkan kayak misalkan saya begini doang, itu poin, selesai. Iya. Walaupun kadang nggak sportif. Mungkin pas saya nendang tiba-tiba kamu mukul. Tapi pada saat no rule terjadi, tendangan seperti itu tidak akan dikeluarkan. Nggak ada. Nggak ada. Pasti membabi buta dan lebih sadis lagi. Karena saya tujuannya adalah saya nendang itu kaki harus patah. Atau saya nendang kaki itu harus tidak berfungsi. Tetapi yang harus diingat antara latihan, sparring, dan realita, kenapa kita harus mempelajari teknik di saat kita latihan? Kita berusaha sesemut mungkin supaya pada saat kondisi yang harus kita buat keras, kita sudah terbiasa. Jangan pada saat latihan kamu ngotot, pada saat realita kamu tidak bisa berubah. Kenapa? Karena kamu nggak smooth di situ. Iya. Ya sekarang kayak mau sparring aja, lagi kuda-kudanya seperti apa? Nah, kalau steppingnya kayak gitu, apakah bisa maju? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah langsung hilang mesin. Terus pada saat kamu maju kayak begitu, saya rubah kakinya. Nah, Iya. itu dapat dari mana? Dari latihan. Logika gampangnya itu sama seperti yang pernah saya sebutkan. Saat kita mau bawa kendaraan, kamu harus latihan dulu. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba tanpa kamu kenal itu kendaraan, kamu tanpa latihan, tiba-tiba kamu pegang, kamu bawa. Yang terjadi apa? Tabrakan. Karena pada saat kondisi tertentu,
saat kamu nggak ngerti basicnya, pada saat kamu bawa kendaraan itu, dan terjadi sesuatu yang bikin kamu parno itu apa? Gugup, nggak tahu harus ngapain gitu kan. Kamu tidak bisa mengontrol itu kendaraan. Kenapa? Karena kamu nggak tahu basicnya. Apakah kamu harus banting setir atau kalau kamu nginjek rem dan lain sebagainya, dan timing waktu kamu nginjek rem dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi mental kamu. Nah, muncul lagi tuh mental namanya. Jadi latihan smooth bisa kamu dukung dengan mental, baru kamu bisa latihan sparring. Artinya apa? Saat kamu latihan drill sudah terbiasa, pada saat sparring kamu nggak akan bertanya-tanya teknik apa yang harus aku pakai. Nah, tetapi kamu sudah memikirkan mental kamu kontrol supaya mencetak skor. Ya waktu kayak begini kamu bingung kan mau ngapain? Iya kan? Bingung kan mau ngapain kan? Berarti kalau saya begini. Nah, bingung mau ngapain? Kalau saya nggak bingung, pada saat kamu begini, masuk aja, udah selesai. Kenapa? Karena kamu nggak protek mukamu. Kalau saya protek muka saya di sini. Saat kamu melihat saya begini, kamu bingung, apa yang mau lakukan? Ya kan? Nah, ya dalam konteks di sini, ya memang kamu belum latihan sparring. Iya, belum latihan sparring. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan. Saat kita nggak latihan sparring, jangan pernah nyoba-nyoba sparring. Tapi, kalau di realita, kamu cuma modal satu. Bertahan. Bukan. Nekat. Tapi nekat untuk menyelamatkan diri sendiri. Beda ya. Nekat konyol sama nekat dengan tujuan menyelamatkan diri sendiri. Karena kalau kamu nggak punya jiwa nekat saat di jalanan, di realita, kamu akan ditindas di sana. Nah, perbedaannya sekarang di mana? Contoh perbedaan. Kamu sendirian, ya kan? Berhadapan dengan 5 orang. Oke? Kan kata Mas Glenn tuh harus nekat. Ya udah gua nekat aja deh, gua lawan itu 5 orang itu. Konyol nggak? 50-50. Tapi yang pasti kamu bonyok. Oke? Nah, kedua, dengan kondisi yang sama, kamu dihadapkan dengan 5 orang di jalan. Kamu nekat, tetapi kamu berpikir untuk apa? Keselamatan diri itu nomor 1. Artinya apa? Kamu nekat berusaha lari dari mereka berlima. Lari keluar dari kepungan, keluar dari keroyokan. Tapi setelah bisa lepas dan kamu merasa nyawa kamu sudah tidak terancam, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap menghadapi 5 orang itu? Enggak kan? Jalan satu-satunya jalan lari. Tapi kalau kamu nggak modal nekat, kamu mau lari pun, kamu nggak akan tahu gimana caranya gue ngelepasin dari 5 orang tersebut. Sama seperti kamu bawa mobil yang saya bilang. Pada saat terjadi sesuatu yang di luar kendali kamu, itu mobil, kamu tidak bisa balik lagi mengontrol itu mobil. Artinya apa? Pada saat kamu lost control itu mobil, kamu gugup, ketakutan, nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya kecelakaan. Sama-sama modal nekat. Tapi beda. Antara nekat yang konyol sama nekat yang smart. Nah, itu harus dibedain. Nah, ini kita balik lagi ke latihan. Itu fungsinya kenapa kita latihan harus ngikutin alur. Kamu harus pelajari semua dari awal sampai kamu benar-benar menguasai itu semua. Stepping lah. How to make a pressure point terhadap lawan kamu, lawan latihan. Gimana kamu harus tetap ingat apa yang namanya control structure di Wing Chun. Bagaimana kamu harus mengontrol grounding di Wing Chun. Bagaimana kamu harus mengontrol lebar kaki. Bagaimana kamu harus maju. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi itu bedanya antara kamu latihan, berusaha sesemut mungkin
Tinggalkan ngotot kamu, berusaha untuk rileks. Kamu bisa rileks kalau kamu ngikutin strukturnya. Mainlah sikutmu, fokuskan sikutmu, kontrol bahunya supaya rileks. Pasti personal point-nya dapet. Tapi kalau kamu melupakan itu semua, sampai kapanpun yang namanya latihan supaya benar-benar smooth dapet fungsi latihannya, nggak akan kejadian itu semua. Nah, itu yang harus kamu pahami.